Mak, kita sampai gini, Mak. Hai, nggak mau ke mana? Ada mau pergi latihan. Hati-hati di jalan, Assalamualaikum. Salam. Bentor. Mana bentar? Iya, Om. Oh, mari Jo. Belum mau berangkat, Om. Mau berangkat ke mana? Ngana belum bilang mau jalan ke mana? Yang mau pergi di SMP Negeri Tutuyan, Om. Oh, di situ. Iya. Oh, ini Jo. Coba dia, aku tolong. Sebagai generasi milenial, sudah merupakan kewajiban kita untuk terlibat aktif dalam melestarikan serta membumikan budaya Indonesia. Kami sadar, partisipasi yang kami lakukan untuk mencintai kearifan lokal Indonesia bisa menjadi kekuatan yang dapat menyatukan perbedaan. Mantap. Oh, Mafia. Perkenalkan, saya Dodi, satu dari sekian pemuda yang memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap budaya leluhur. Daerah saya, Bolaang, Mongondo. Yang seperti ini. Tunggu. Kebetulan hari ini materi kita tentang adat dan budaya yang ada di Bolaang Mongondo. Khusus hari ini kita tentang dana. Oh iya, Tarian kita izin dana. mencatat dulu nih. Siap, silakan. Oke, ada yang tahu kenapa ibu menggunakan pakaian seperti ini? Ada yang tahu ini pakaian apa? Pakaian adat sarung. Nah, ini yang tahu tuh musik gambus. Ibu guru Melisa ini adalah teman seangkatan saya semasa duduk di bangku SMA. Kami bersama-sama mempunyai kepedulian dan tekad yang kuat untuk terus menjaga tradisi dan budaya daerah kami. Beruntungnya, tugas mulia dari Ibu Guru Melisa dapat langsung diajarkan kepada anak didiknya. Dan salah satu giat kami adalah mengenai tarian dana-dana, yang saat ini menjadi fokus pemerintah dan masyarakat untuk dibumikan di Bolaang Mongondo. Oke adik-adik, jadi di sini ada yang tahu tentang tarian dana-dana? Tarian Kuitan, ada yang tahu? Sudah. Selain itu ada tarian apa lagi di sini? Kari Bombang, terus ada kabela, terus ada tarian dana-dana. Nah, itu merupakan beberapa tarian yang ada di Bolaang Mongondo Raya, Bolaang Mongondo Timur seperti itu. Untuk menjaga dan melestarikan budaya, maka adik-adik harus tetap
harus tetap melestarikan budaya yang ada di Pulau Mondo Raya. Dengan cara apa? Dengan cara latihan dana-dana, latihan tarian kabela, dan latihan tarian-tarian yang ada di Pulau Mondo Raya seperti itu. Oke, orang Pak Tupili, aku selesai mau mengajar bahwa kita tumpulan latihan dana-dana pakai Pak Hartoyo. Oh, tentu. Oke, assalamualaikum, Sukrumanto adik-adik semua. Bagi kami, tak ada yang mustahil bila kita bersungguh-sungguh. Tentunya berawal dari kami sebagai generasi milenial yang kemudian kami tularkan kepada generasi penerus, bahkan kepada seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Raya. Upaya yang kami lakukan ini adalah wujud dari semangat kami sebagai generasi milenial. Kami merasa bertanggung jawab terhadap budaya dan tradisi daerah kami. Menjadi kekhawatiran bagi kami apabila anak bangsa tidak dapat mengenali budayanya sendiri. Bahkan tidak dapat mempelajari dan melestarikannya. Makanya, kami terus berupaya dengan melatih kemampuan dan daya ingat kami melalui gerakan dan hentakan tarian dana-dana.
Tarian dana-dana ini yang pertama, dasarnya pertama ada beberapa versi dari sejarah tutur yang kami dapatkan yang jadi catatan-catatan pada masyarakat bahwa tari dana-dana ini berasal dari Melayu. Ada juga yang bilang tari dana ini berasal dari negeri Persia. Dilihat dari gerakannya memang ada kemiripan. Yang pertama, menurut sejarah tutur bahwa tarian ini diambil dari gerakan silat. Nah, silat ini kan di samping bela diri, keindahan gerakannya ada. Ya, sehingga tari dana-dana ini di samping gambaran keuletan gaya, bentuk tubuh, juga sebagai pertahanan diri. Tari dana-dana ini akan kelihatan lebih indah ketika yang menari ini menggunakan pakaian adat. Pakaian adat ini untuk laki-laki namanya baniang. Baniang ini terdiri dari baju koko seperti ini, pakai celana, pakai kain sarung, baru pakai mangilenso. Mangilenso ini dalam bahasa Mongondo ini ikat kepala. Ini. Kemudian kalau perempuan, pakaiannya namanya saru. Saru itu terdiri dari kebaya dan juga kain sarung. Nah, aksesoris lainnya seperti sunting, seperti itu. Akan lebih indah kelihatan ketika orang yang menari dana-dana itu menggunakan baju adat. Baniang dan saru ini digunakan pada hari-hari besar. Pertama misalnya upacara-upacara hari-hari besar, kemudian pada adat penjemputan pada orang-orang besar, seperti ada tamu-tamu dari kabupaten, dari provinsi, ada tamu-tamu kebesaran dijemput dengan pakaian adat biasanya. Kemudian yang berpakaian adat itu ada pemangku adat yang nantinya menjemput dengan pakaian adat lengkap. Kemudian pakaian adat ini digunakan juga pada acara-acara perkawinan. Biasanya ada tingkatan baju adat ini di Bola Mongondo ini ada 7 macam baju adat Bola Mongondo. Ya. Yang pertama ada baju adat yang namanya kaum bangsawan. Itu yang menggunakan itu ada para kerabat kerajaan. Kemudian ada kongian. Kongian ini orang setingkat kedua daripada raja. Pakaiannya juga tidak jauh berbeda, cuma mungkin yang ada itu bahannya. Biasanya kalau yang digunakan oleh para kaum bangsawan, kaum datu istilahnya, darah biru, itu menggunakan sutra yang bersulam emas. Tingkatan yang kedua tidak lagi bersulam emas, dan sampai pada tingkatan yang ketujuh rakyat biasa menggunakan yang seperti yang kita gunakan sekarang ini, biasanya sudah menjadi umum digunakan oleh semua kalangan. Seperti itu. Baru ada adat yang digunakan oleh pengantin. Pengantin pria ditambah dengan keris. Nah, itu seperti apa? Ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kok pengantin pakai keris? Sementara pada hakikatnya kan keris itu hanya digunakan oleh para raja. Nah, filosofi yang pertama itu orang mengenal bahwa pengantin itu raja sehari. Dan karena untuk melestarikan ini, maka dari pemerintah Kabupaten Bola Timur itu mencanangkan hari berbahasa Mongondo dan hari berpakaian adat Bola Mongondo ditentukan pada hari Kamis. Di kantor kami, biasanya di kantor-kantor begitu, ada tamu yang datang kalau tidak berbahasa Mongondo pada hari Kamis itu, maka tidak akan dapat pelayanan. Tarian adat ini dari dahulu
dia menggunakan pengiring. Pengiring itu seperti ini, gamus, juga ada ini marwas. Alat ini biasanya dimainkan sampai 4-5 orang ini memainkan ini. Kemudian kalau gamus ya 1 orang saja. Pakai lagu-lagu yang bernada-nada pantun seperti itu. Di Bola Among Lowo Timur ini biasanya kalau di waktu-waktu liburan seperti ini, karena memang dari zaman dahulu turun-temurun itu masyarakat Bola Among Lowo itu kebiasaannya kalau pada waktu liburan seperti ini diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti dana-dana biasanya kan sekarang ini. Nah, kegiatan dana-dana ini memang sudah memasyarakat dari kalangan kecil, anak-anak kecil sampai dengan kalangan orang-orang besar, orang-orang dewasa, sampai para pejabat-pejabat ini, karena ini memang tarian yang sudah mengakar di daerah Bola Among Lowo, khususnya di Kabupaten Bola Among Lowo Timur. Nah, terkait dengan tarian dana-dana ini di Kabupaten Bola Among Lowo Timur ini sudah menjadi ikon yang senantiasa setiap, kalau sekarang ini sudah menjadi suatu kewajiban dilaksanakan setiap hari Kamis, berpakaian adat dan juga dengan tarian-tarian adat seperti tarian dana-dana ini. Sehingga untuk Bola Among Lowo Timur ini tarian dana-dana ini sudah memasyarakat. Seru dan menyenangkan karena dapat melakukannya bersama sahabat. Kami sadar, mengandalkan ingatan saja tidak cukup apabila tidak kami praktikkan. Kami menolak lupa. Mau tuh? Oh, udah Rana. Oh. Ay, mo dana kita gue. Ingin mo mugang. Kegiatan ini adalah inisiatif dari kami. Biasanya kami ajak keluarga, anak-anak, tetangga. Di hari libur ini kami manfaatkan untuk menari dana-dana. Tujuan kami yang pertama supaya memang tarian ini benar-benar mengakar. Kami manfaatkan setiap momen agar kami dapat menari dana-dana, dapat menyampaikan tarian ini kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Sehingga untuk saat ini kami optimis bahwa untuk Bola Among Lowo Timur itu tarian dana-dana itu sudah dapat dilaksanakan atau orang-orang bisa menari mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan kalangan dewasa, para pejabat-pejabat juga sudah bisa. Karena tarian ini di samping gerakannya indah juga
sebagai pemersatu kami yang ada di daerah Bola Amongo Timur ini, khususnya di daerah Bola Amongo Raya.